Untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua, senapan mesin diposisikan di atas benteng Kremlin. Red Square ditutup. Makam Lenin dijaga ketat. Di tenggara Moskow, kilang minyak yang berjarak 15 km dari Kremlin terbakar. Asap hitam pekat naik ke langit pagi dan tercium sampai ke apartemen-apartemen di Marino. This is pure hell. I've never felt such terror, kata satu warga Moskow kepada wartawan. 18 Juni 2026, Ukraina baru saja melancarkan serangan drone terbesar yang pernah menembus Moskow sejak perang dimulai. Zelensky merekam pesan suara pendek malam itu juga dan mengirimkannya ke grup wartawan. If Ukraine burns, your Moscow will burn. Pertanyaan yang muncul bukan siapa yang menang malam itu. Pertanyaannya, apakah kalimat itu diucapkan dari posisi kemenangan atau dari tepi jurang? Dua narasi keluar dari satu malam yang sama. Versi Kiev, Moskow terbakar, kilang minyak lumpuh, bandara tersendat, warga panik. Bukti bahwa Ukraina mampu menembus pertahanan terketat Rusia dan memukul nadi energinya. Versi Moskow, 992 drone Ukraina, 4 rudal jelajah, dan 10 bom udara berhasil dicegat. Bukti bahwa sistem pertahanan Rusia berdiri kokoh bahkan menghadapi serangan terbesar dalam sejarah perang ini. Keduanya tidak bisa sepenuhnya benar, tapi yang lebih menarik, keduanya tidak sepenuhnya salah. Dan di antara dua narasi yang saling mengklaim kemenangan, itulah kondisi nyata perang ini. Di garis depan, di ekonomi, di meja diplomasi, terus bergerak ke arah yang tidak nyaman bagi Kiev. Intelijen yang mulai membentuk pola. Untuk membaca malam 18 Juni dengan jujur, perlu ditarik sedikit ke belakang. Kapotnya bukan target baru. Ukraina pertama kali menyerang kilang minyak Gazprom Neft di distrik itu pada 17 Mei dan berhasil menghentikan produksi. 2 hari sebelum serangan 18 Juni, serangan kedua dilancarkan pada 16 Juni dan lagi-lagi menutup operasi kilang. Jadi serangan 18 Juni adalah yang ketiga. Bukan terobosan mendadak, melainkan kampanye presisi yang berkelanjutan. Dari 194 drone yang diarahkan ke Moskow, angka yang dikonfirmasi Mayor Sobyanin, sebagian berhasil menembus pertahanan. Ledakan yang merobek atap tangki bahan bakar, dan kepulan asap yang tercium ratusan meter jauhnya. Tapi angka yang lebih besar ada di luar Moskow. Sekitar 1.000 drone Ukraina menyebar ke berbagai wilayah Rusia dalam satu malam. Diklaim hampir sepenuhnya dipatahkan oleh sistem pertahanan Rusia. Klaim yang seperti selalu tidak bisa diverifikasi independen secara penuh. Yang terkonfirmasi, 17 orang terluka di kawasan Moskow. 1 orang tewas di Gukovo, Rostov Oblast. Dan Red Square ditutup, sesuatu yang tidak dilakukan bahkan pada hari-hari paling intens sebelumnya. Tidak lama setelah kapotnya terbakar, Lavrov berbicara kepada wartawan. Jawaban kami akan diarahkan ke target-target yang secara langsung mendukung efektivitas tempur angkatan bersenjata Ukraina. Itu bahasa diplomatik. Yang datang setelahnya bukan bahasa,
Kiev, Dnipropetrovsk, dan beberapa kota lain diguncang gelombang serangan rudal dan drone Rusia. Infrastruktur rusak, kawasan permukiman terbakar. 9 orang dinyatakan tewas. Perbedaannya bukan hanya skala, tapi kapasitas pertahanan. Moskow punya lapisan pertahanan berlapis, sistem S-300, S-400, Pansir, dan Verba yang beroperasi serentak. Kota-kota Ukraina mempertahankan diri dengan stok interceptor yang terus menipis dan tanpa cadangan penuh yang bisa mengimbangi volume serangan. Rusia bisa menanggung kapotnya terbakar. Ukraina menanggung setiap serangan dengan biaya yang terasa di kehidupan warganya. Di balik langit yang menyala di Moskow, garis depan di timur Ukraina menceritakan cerita yang berbeda. Kostiantynivka kini bukan sekadar kota pertahanan. Ia menjadi salah satu simpul paling menentukan di seluruh Donbas. Rusia tidak menerobos dengan serangan besar tunggal. Mereka memakai cara yang lebih melelahkan. Masuk lewat celah kecil, bergerak bertahap, mengulang pola, dan menunggu pertahanan Ukraina aus karena frekuensi. Ukraina sendiri mengakui kondisi sektor ini memburuk. Serangan udara semakin sering, kelompok infanteri kecil merembes ke celah-celah pertahanan kota, dan setiap kilometer yang hilang membuka jarak lebih pendek menuju Druskivka, Kramatorsk, dan Slopiansk. Trio kota yang selama bertahun-tahun menjadi wajah perlawanan Ukraina di Donbas. Tekanan ini tidak hanya militer, ia psikologis. Warga mengosongkan kota. Rute pelarian menggantikan ruas perdagangan. Kawasan industri yang dulu hidup kini dibayangi keheningan yang tidak nyaman. Jika sabuk pertahanan Donbas ini retak di Kostiantynivka, yang tersisa di timur bukan hanya kota-kota di baris berikutnya. Yang tersisa adalah pertanyaan lebih besar tentang seberapa lama Ukraina bisa mempertahankan kedalaman militer yang dibutuhkan untuk bertahan. Tekanan Rusia tidak berhenti di garis tempur. Ia menyusup ke kehidupan paling dasar warga Ukraina. Pada 20 Januari 2026, Rusia meluncurkan salah satu serangan infrastruktur terbesarnya. 18 rudal balistik, 15 rudal jelajah, dan sekitar 339 drone, termasuk 250 Shahed, menyasar jaringan energi Ukraina secara serentak. Gardu yang terhubung dengan pembangkit nuklir turut dihantam. Kiev, Zaporizhia, Rivne, Odessa, Kharkiv, Poltava, dan Dnipropetrovsk menjadi target bersamaan. Lebih dari 335.000 penduduk Kiev kehilangan listrik. Ribuan bangunan tanpa pemanas di musim dingin. Tekanan air melemah. Di Odessa, 2 fasilitas detek rusak parah. 47.000 rumah tangga dalam gelap total. Serangan ke kapotnya memang bisa merusak kilang Rusia, tapi Rusia punya sesuatu yang tidak dimiliki Ukraina dalam konflik jangka panjang ini: waktu dan pendapatan. 1/3 pendapatan negara Rusia berasal dari ekspor minyak dan gas. Dengan harga minyak yang melonjak ke $120 per barel akibat perang Iran, Moskow justru menikmati windfall yang membiayai perang mereka di Ukraina. Kilang kapotnya terbakar, tapi ekspor energi Rusia ke Cina dan India terus mengalir. Rusia bahkan mendapat berkah dari kekacauan Timur Tengah.
yang tidak ada hubungannya langsung dengan mereka. Sementara itu, neraca Ukraina berbicara dengan bahasa yang berbeda. Bank Dunia menilai kebutuhan rekonstruksi dan pemulihan Ukraina mencapai 588 miliar dolar Amerika Serikat, setara 3 kali lipat PDB nominal negara itu sebelum perang. Infrastruktur transportasi saja mengalami kerugian 96 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor energi 91 miliar dolar Amerika Serikat. 14% seluruh rumah warga hancur. Pertumbuhan ekonomi Ukraina pada 2026 diperkirakan hanya 1,2% di tengah inflasi, migrasi masif, dan kekurangan tenaga kerja yang tidak tergantikan. Tingkat kemiskinan melonjak ke 38%. Inilah yang dimaksud dengan keunggulan strategis Rusia yang sesungguhnya. Bukan kemampuan merebut kota lebih cepat, tapi kemampuan membuat biaya bertahan terlalu mahal bagi Kiev. Sampai sekutu-sekutu Ukraina sendiri mulai bertanya apakah pengorbanan itu sebanding. Beberapa titik masalah Ukraina pun tidak berhenti di medan tempur. Washington mulai mengurangi bantuan militer. Trump secara terbuka menilai Rusia berada dalam posisi negosiasi yang lebih kuat dan menyebut Ukraina sudah kalah perang. Dorongan ke Kiev untuk menerima kompromi wilayah di Donbas semakin eksplisit. Zelensky bereaksi dengan cara yang paling mengkhawatirkan. Ia mulai berbicara seolah Amerika bukan lagi sekutu yang bisa sepenuhnya diandalkan. Retakan yang sama terasa di NATO. Eropa mulai mencemaskan menyusutnya komitmen pertahanan Amerika di kawasan, dan beberapa negara anggota mulai mempertanyakan apakah mereka bisa memikul beban Ukraina sendiri jika Washington benar-benar melangkah mundur. Bagi Ukraina, kombinasi ini adalah skenario paling berbahaya yang mungkin berasal dari rudal. Rusia tidak harus menang di medan tempur. Mereka hanya perlu menunggu dukungan Barat retak dari dalam ruang setelah pertengkaran besar. If Ukraine burns, your Moscow will burn. Kalimat itu diucapkan dari sebuah keyakinan atau dari sebuah kebutuhan untuk terlihat yakin. Kapotnya terbakar malam itu. Tapi Moskow masih berdiri. Red Square kembali dibuka keesokan harinya. Dan di Donbas, garis pertahanan Ukraina terus ditekan dengan ritme yang tidak bergantung pada seberapa spektakuler serangan di langit Moskow. Perang ini tidak akan dimenangkan oleh siapa yang paling mampu membakar kilang lawan.